apa kabar Mas? Kabar baik. Pak Henry sehat, Pak? Wah, sehat luar biasa, Alhamdulillah. Tekniknya keren juga nih, Pak. Wah, jadi kebiasaan baru ya, ngajar tiap hari di rumah jadinya. Betul. Jadi mau ngomong kita ini udah menjadi, kalau bahasa sekarang trennya sekarang itu namanya new normal, Pak ya. New Jadi kita normal, harus betul. membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru, Pak Henry. Betul ya. Ya, udah nyoba jadi milenial baru ya, padahal kolonial gini ya. Baik, Pak Henry. Ini Ya. Pak Henry, teman-teman kita kan kebetulan sebagian besar nih pada Jumat kemarin ASN, diantaranya mungkin ada juga yang swasta yang sudah pada menerima tunjangan hari raya, Pak Henry. Nah, dengan momen itu kayaknya kita perlu juga nih mengingatkan teman-teman nih agar mereka berhati-hati. Sudah dapat THR, misalkan alhamdulillah, tapi mereka harus berhati-hati nih. Kalau tahun biasa saja harus berhati-hati, apalagi saat ini di tengah pandemi COVID, ya nggak, Pak Henry? Betul. Hati-hati nanti fluk nih, ya kan? Nah, Pak Iya. Henry ada ini nggak, ada apa namanya strategi atau tips nggak yang bisa diberikan kepada teman-teman kita ini yang kemarin baru menerima THR agar ya jangan terlalu apa rencana strategi, apakah dia harus jor-joran membelanjakan atau ditahan-tahan misalkan, atau justru diinvestasikan dulu nih karena COVID-nya masih panjang. Bagaimana Pak Henry? COVID-nya masih panjang. Oke. Sebelumnya selamat siang dulu ya teman-teman. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong mengenai THR ini kan pendapatan tambahan ya. Jadi seperti kayak pendapatan 1 bulan yang ke-13 gitu ya. Jadi merupakan pendapatan yang harusnya teman-teman tuh gunakan bukan untuk kebutuhan dasar dulu sebenarnya. Kalau saya pernah dulu cerita sama teman-teman di IDX juga bahwa THR itu harus dikasih pola. Nah, kalau mau gampangnya gini, 70-30 gitu ya. Nah, kalau bisa yang 30% itu jangan diapa-apain gitu. Nah, yang 70% boleh kita gunakan. Nah, yang 30% ini tolong teman-teman sisakan dulu untuk kebutuhan yang bentuknya adalah sifatnya tuh kewajiban yang sangat urgent. Contohnya, jadi kalau dapat THR itu adalah momen yang paling bagus untuk bayar utang. Jadi kalau punya utang-utang tuh dari THR gitu, jangan udah punya kartu kredit itu jadi banyakin gitu ya. Jangan gitu sama ya, Pak. Iya, jangan. THR itu memang dana yang memang buat bentuknya euforia gitu ya. Tapi kalau bisa sisihkan pertama kali, dibikin semacam kayak habit ya, 30%. Kalau memang ada hutangnya dulu ngasih. Nah, sisanya yang 70% baru diurutin seperti pengeluaran normal. Kalau normal kehidupannya. Masalahnya kan sekarang lagi sedang tidak normal nih, new normal nih ya kan ya. Nah, new normal. Yang 70% itu tolong mulai diurut-urutin juga. Jadi gini, di dalam ilmu keuangan itu kewajiban hutang itu nomor 1. Kalau dia hutang sudah tidak ada, dia tuh turunnya ke proteksi. Nah, sekarang teman-teman, proteksinya kita kan dari sisi pandemi nih gitu ya. Jadi kita kalau bisa dengan duit THR ini ciptakan dana-dana yang sifatnya dana proteksi darurat gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti di kemudian hari, contohnya bulan Juni belum tentu selesai, nanti masuk bulan Juli, teman-teman masih tetap punya dana ekstra untuk memproteksi masa depan. Nah, nanti setelah lanjut itu baru deh urutin tuh mana dia kewajiban yang lain, mana dia kebutuhan. Kebutuhan juga dibagi 2, urgent important sama urgent biasa gitu ya. Terus nanti baru terakhirnya keinginan. Nah, kalau bisa itu jangan dilepas. Sebab kalau dilepas, hari-hari gini sih rasanya akan jadi lebih rumit buat teman. Malah jadi masalah baru nanti. Gitu. Iya. Duitnya cuma dapat 1 bulan, pengeluarannya lebih-lebih gitu ya. Betul. Jadi kayaknya kita harus menahan nafsu betul-betul, Pak Henry ya. Ya, Oh tidak iya, terlalu oh iya. berjualan ya. Jadi pertama tadi kalau kata Pak Henry dibagi dulu dari uang THR Dibagi ini dulu. di 30. Habis itu kemudian dari 30 itu kalau bisa dibayarkan hutang yang katakanlah bisa menjerat kita di kemudian hari. Dan kemudian juga jangan lupa untuk proteksi. Ya. Yang dimaksud proteksi seperti apa, Pak Henry? Bisa agak Proteksi detail itu nggak? gini, proteksi itu ada 2. Proteksi itu pertama, kan sekarang lagi posisinya pandemi nih ya. Yang kita protect itu adalah kebutuhan kita yang jangka pendek, yang paling urgent di kemudian hari, yang jangan-jangan dari gaji juga nggak cukup nih gitu, kita untuk extend kebutuhan itu proteksi yang pertama deh ya. Proteksi yang kedua ya boleh lah nanti untuk proteksi investasi pendidikan, proteksi kesehatan atau proteksi yang lain-lain itu boleh. Jadi itu namanya kegiatan proteksi. Itu harus urgent yang kedua gitu. Oke. Kalau kemudian selain proteksi, Pak, ada nggak misalkan
karena dapat THR nih uang lebih misalkan diinvestasikan misalkan. Mungkin nggak itu harus diinvestasikan karena ini kan COVID pandemi ini belum tentu selesai dalam waktu dekat. Jadi butuh uang yang untuk dia saving di investasi gitu. Bagaimana? Oh, betul. Jadi gini, biasanya kalau orang, misalnya contoh ya, hutangnya sudah tidak ada lagi gitu ya, atau katakanlah hutang masih tetap ada. Jangan lupa ya teman-teman, kalau sebagai orang keuangan tuh kita suka nggak bosan-bosannya ngomong begini, apapun pendapatan teman-teman itu tetap harus menyisihkan 10%. Bentuknya sebesar apapun, sekecil apapun, itu tetap harus menyisihkan 10%. Untuk apa? Untuk investasi. Investasi apa? Macam-macam teman-teman. Investasi itu nggak hanya berguna untuk kita jangka panjang, jangka pendek juga bisa berguna. Jadi memanfaatkan momentum. Nah, bagi teman-teman yang doyan investasi, ini kan lagi momentum diskon ya. Jadi barang naik, investasi lagi diskon nih. Kita bisa beli sebenarnya. Nah, kan lumayan kita bisa masuk pelan-pelan dengan yang 10% itu. Karena kalau dia nanti rebound, balik arah, wah, saya udah nggak kebayang. Iya, kita bisa ketemu banyak konglomerat kecil-kecil baru nih kalau orang bisa manfaatkan momentum kayak begini gitu. Terus ini peluang emas ya Pak Hendri ya. Mungkin di tengah katakanlah ini ada berkah di balik pandemi kira-kira kan. Betul. Bahkan katanya dari 100.000 saja sudah bisa diinvestasikan ya Pak Hendri ya. Wah iya, sekarang hebatnya gitu ya, karena saking negara itu memberikan peluang kepada semua kalangan untuk ikutan menabung, berinvestasi jangka panjang. Mas, sekarang banyak perusahaan berlomba-lomba mulai menurunkan tingkat minimalnya, bahkan 100.000 rupiah saya sudah bisa. Saya teringat pada tahun 2010 di saat itu mulai dikampanyekan, saya itu mulai ikut gitu ya, kecil-kecil aja gitu ya. Tapi nggak sadar loh, ternyata kalau kita akumulasikan, 2008 tuh saya ingat masih ada krisis kecil, tapi belum nggak sebesar sekarang gitu ya. Itu kita mulai ikut. Tapi kalau kita average sampai sekarang gitu ya, itu returnnya bisa 12% sampai 14%, ya lumayan gitu loh. Jadi ya kenapa nggak teman-teman memanfaatkan itu sekarang, kecil aja, belajar mulai masuk ke investasi gitu. Oke, berarti dari 30% tadi dialokasikan tambahan 10% agar itu diinvestasikan, agar kemudian jadi 40% harus diamankan dulu gitu Pak Hendri kira-kira ya. Bahasa kasarnya gitulah, soalnya nanti kalau kita ngomong agak saklek nanti ada yang bilang, Bapak sih enak 40% ngomongnya, kebetulan saya nggak kebeli. Tapi gini, teman-teman harus tahu ya bahwa keuangan itu butuh disiplin gitu. Kalau nggak ada disiplin, uang itu nggak akan nempel sama kita. Kebetulan saya belajar ilmu soft skill keuangan ya. Uang itu suka nggak suka itu punya sifat. Sifat yang pertama itu adalah ownership. Jadi dia kalau nggak kita disiplin jagain di tempat kita, dia akan cari pemilik baru loh. Gitu aja. Jadi kita harus disiplin menjaga persentase tadi gitu. Jadi kuncinya dalam pengaturan keuangan adalah disiplin ya Pak ya. Kalau udah belajar teori banyak, udah dengerin Pak Hendri banyak, tapi kalau nggak disiplin juga percuma juga. Percuma gitu. Ya. Karena kita ini udah banyak banget yang nanya Pak Hendri, ini udah sampai 100, yang live ini ada udah lebih dari 180-an ini. Banyak juga yang tertarik untuk yang punya duit PHK masih bingung nih. Ini ada pertanyaan dari Dirman 305 Pak Hendri. Ini katanya bagaimana tips agar keuangan kita tetap sehat dan terkendali saat pandemi dan Ramadan katanya. Iya, oke. Gini, saya mau ngajarin teman-teman. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan satu hal yang enak deh. Pokoknya teman-teman hari ini belajar bagaimana menentukan sebuah kotak. Kalau dalam ilmu keuangan tuh namanya 4 quadrant gitu ya. Tapi kalau dalam ilmu sederhana kayak gini saya nggak suka pakai bahasa gitu. Jadi gini, teman-teman harus bisa membedakan tuh mana yang butuh, mana yang ingin dulu. Gitu ya. Nah, yang butuh dimasukin dalam satu kotak, yang ingin dimasukin dalam satu kotak. Nah, karena posisinya pandemi kayak begini, yang ingin lupain. Ya. Ditinggalkan, mau diingat-ingat boleh nggak? Ya boleh, tapi kalau saya sarankan lupain dulu yang keinginan yang kebutuhan. Nah, kebutuhan dibagi dua lagi. Satu box kebutuhan dibagi dua lagi. Mana yang urgent, mana yang important, gitu ya. Mana yang bisa teman-teman lakukan sekarang, atau karena gini, kalau teman-teman mau menggunakan dana THR tersebut untuk sekarang kebutuhan, kalau memang dia urgent tapi nggak important, kan bisa ditunda gitu ya. Nah, pola ini dibikin deh, gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar, bukan ngirit ya tapinya, belajar menata uang gitu ya, tapi juga tidak menjadi orang yang sangat pelit gitu. Nah, posisi yang seperti hari ini memanfaatkan soft skill ngelola uang ini penting gitu. Jangan teman-teman terlalu teknikal gitu ya. Pak ini gini-gini, enggak.
Biasakan dalam semua aktivitas kita keseharian ya, contoh apakah saya sekarang ada di rumah aja gitu ya. Kalau memang saya di rumah aja, biasanya yang naik tuh ya ongkos listrik naik. Ya kenapa? Karena pakai AC tiap hari gitu ya. Nah, sekarang tanya sama diri sendiri, perlu nggak saya pakai AC? Kalau nggak perlu ya jangan dipasang. Nah ya gitu, dibikin dalam kotak-kotak keuangan. Bahkan saya pernah ngajarin satu mahasiswa ya, ngajarin gimana cara pakai odol supaya dia bisa punya pengeluaran odol dengan baik gitu ya. Kalau dulu pakai odolnya panjang-panjang gitu, sekarang lebar gitu ya. Yang penting digosoknya lebih lama. Gitu. Nah itu kegiatan-kegiatan sederhana menggunakan dana-dana THR, apalagi yang mungkin yang mendapatkan dalam tanda kutip ancaman pemberhentian kerja. Coba dari sekarang pikirkan, masukin ke dalam box-box deh. Nanti teman-teman akan surprise, begitu dimasukin ke dalam box yang urgent, important, kebutuhan, ternyata saya nggak gitu banyak perlu pengeluaran. Gitu sih. Coba deh. Berarti yang diprioritaskan adalah kebutuhan, tapi dari kebutuhan itu dipilah lagi yang kebutuhan urgent. Important itu yang important. Kalau itu sudah selesai, baru kebutuhan yang lain gitu Pak ya. Dan keinginan ini di skip, sementara di skip dulu selama pandemi. Jangan dulu. Iya, mall masih tutup. Baik Pak Hendri, ini ada pertanyaan lagi dari Eza Polo RP. Dia nanya, di tengah kondisi seperti sekarang, apakah mungkin jika kita melakukan penangguhan pembayaran hutang seperti KPR dan lain-lain, bagaimana caranya Pak? Gitu. Oke, saya sih berterima kasih kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan bahwa kita boleh merestrukturisasi ya. Saya nggak suka bilang menunda hutang karena takut gitu, bahasanya dia tunda lupa gitu malah dibayar gitu. Ya, padahal wajib Pak ya. Udah wajib itu hutang, kalau nggak turun ke anak kita tentang kewajibannya. Jadi kita restrukturisasi. Sebaiknya sih kalau menurut saya teman-teman ukur dulu. Selama teman-teman masih punya kemampuan dengan tingkat likuiditas tabungan yang cukup, menurut saya lebih baik tetap dibayar. Karena apa? Itu sebenarnya kita mau memindahkan resiko beban saat ini ke jangka yang lebih panjang sebenarnya gitu ya. Jadi confident gitu dengan keuangan kalau memang bisa kita ukur. Nah, kalau memang tidak bisa, biasanya nih, tapi tanpa mau menjelekkan orang, biasanya karena jumlah hutangnya kebanyakan biasanya. Misalnya mobilnya ada 2 yang dihutang. Ya, udah kebanyakan hutang dulu, kartu kreditnya ada 5 misalnya gitu ya, semua dihutang-hutangin gitu. Nah, kalau yang kayak begitu, nah teman-teman cari yang paling less tidak dibutuhkan dari hutang-hutang itu, barangnya lepasin lagi gitu. Gitu, jadi jangan menjadi beban, lepasin lagi, bayarin hutangnya. Jadi hutang itu tetap harus dibayar. Nah, yang menjadi kepentingan yang bisa kita tunda lebih panjang gitu ya, contoh mungkin katakanlah mobil 2, ya 1 direstrukturisasi, 1 jangan. Jangan semua hutang direstrukturisasi, jangan. Itu saran saya ya. Berbahaya, karena kalau semua berbahaya, nanti begitu masuk tahu-taunya di sana bebannya lebih tinggi. Waduh, begitu baru masuk kan ya, euforia. Wah, mall buka, ngutang lagi. Wah, repot. Jangan. Oke. Gitu. Jadi yang harus dilakukan apa utamanya Pak? Yang jelas teman-teman bisa sekarang melakukan kegiatan memilih hutangnya dulu gitu ya, memilah hutangnya dulu gitu ya. Mana hutang-hutang yang kira-kira teman-teman bisa selesaikan hari ini dengan kinerja keuangan yang liquid tentunya ya, itu segera tetap dijalankan gitu ya, dilunasi, tetap dicicil. Nah, kalau dia merupakan beban tapi atas kebutuhan, misalnya kayak cicilan mobil gitu ya, karena memang saya gunakan setiap hari, katakanlah pendapatannya dari sana, mungkin apa dari sana. Nah, itu teman-teman bisa tunda karena memang kebutuhannya dari mobil yang jangka lebih panjang, itu bisa tunda. Ngomong ke bank gitu ya. Kan di setiap saya ada formulirnya, di download, ada isi, ada submit ke sana, ada telepon, terus ada tinggal cerita bahwa saya punya kebutuhan dari ini karena saya mungkin mobil saya pakai untuk kerja, entah Grab, entah apa, saya harus dinebutin brand itu, entah mobil online apa segala macam. Nah, Anda bisa restrukturisasi itu untuk ditunda gitu. Tapi kalau yang kartu kredit jangan bayar gitu, tetap itu sih harus gitu. Nah, yang merupakan kewajiban-kewajiban yang kebutuhan utama, hutangnya itu bisa direstrukturisasi, dipindah jauhkan lah ibaratnya. Nah, polanya nanti balik lagi, begitu keadaan normal gitu ya, kewajiban itu tetap harus segera dilunasi. Bahkan hutang yang kita udah pending itu kalau bisa lebihkan bayarannya, karena kalau nggak akan habis namanya hutang. Gitu. Oke. Berarti utama yang pertama adalah ketika kalau kita masih mampu bayar
hutang kita bayar, Iya. gitu Pak ya. Kita Iya. bayar dulu bukan dengan uang yang kita miliki. Karena kalau Iya. tidak, ini berbahaya di kemudian hari. Nah, kemudian kalau strukturisasi juga harus dilihat dulu mana yang penting untuk direstrukturisasi. Kalau misalkan Betul. ada barang yang kita kredit yang katakanlah tidak urgensi, lebih baik itu dijual saja. Kira-kira begitu Pak Hendri ya. Ya jangan bilang bahasa dijual ya, nggak enak banget. Maksudnya kita lepas aja lah gitu. Lepas saja gitu ya. Lepas aja. Dia udah punya handphone beli baru. Iya, beli handphone baru 2 bulan udah susah kredit kan ya. Lepas dulu lah sebentar. Nanti kita bisa beli lagi kok. Gitu. Pakai yang Ya. sederhana dulu lah kira-kira gitu. Pak Hendri ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Noval Ditya. Ini dibilang, ini agak menyinggung soal kartu kredit. Dibilang apakah menggunakan kartu kredit dengan di saat masa pandemi saat ini, gimana cara mengaturnya? Apakah ini jangan digunakan dulu atau harus diatur sedemikian mungkin nih? Ini bagi pengguna kartu kredit. Nah, bagi pengguna kartu kredit sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama, dompetnya jangan dibuka lagi tuh kartunya. Diamin dulu di situ. Diumpetin ya. Udah tahu lagi pandemi menggunakan kartu gitu. Kartu kan tabungannya ada di awang-awang ya. Misalnya dia ada di udara gitu. Yang manggil-manggil terus hati kita dari bawah, sini lo pakai gitu kan ya, jangan. Tutup di dompet, jangan dibuka-buka gitu ya. Tapi begitu ada kegiatan yang sangat terpaksa yang kita butuhkan misalnya gitu ya, boleh dipakai, tapi saran saya dipakai dilunasi. Jadi ibaratnya memindahkan likuiditas kita dari tabungan sementara ke dalam tabungan yang tidak sementara tadi. Jadi kita pakai tuh, tapi kita lunasi. Atau ada cara ketiga, kalau tidak bisa kita lunasi, maka kita cicil dengan disiplin. Kebiasaan orang Indonesia adalah mencicil dengan 10% gitu ya. Nah, sisa uang yang lain dipakai untuk kebutuhan yang lain, bukan mencicil. Ini repot di sini kan gitu. Nah, contoh, saya mau beli barang harganya 3 juta. Karena saya butuh banget nih, apa misalnya katakanlah tempat tidur saya jebol di rumah gitu ya. Karena saya sekarang kerja semua di atas tempat tidur mungkin jebol ya. Nah, mungkin saya cicil 3 kali gitu ya. Nah, karena saya cicil 3 kali, ngerasa uang cicilan yang 3 juta itu bulan depan kan duitnya lebih banyak nih karena dapat pendapatan masih gitu ya. Oh, dipakai buat yang lain, jangan. Tetap sisihkan tuh 3 juta yang dibayar 1 juta. Bulan depan sisihkan 2 juta yang dibayar 1 juta. Bulan depannya lagi baru lunasi. Tahu-taunya teman-teman punya balik duit nanti 3 juta. Nggak terasa. Itu cara penggunaan kartu kredit yang benar sebenarnya. Nah, kalau teman-teman sekarang gara-gara nyicil 10% yang lain buat kebutuhan yang lain, itu bukan teori kartu kredit. Jadi kartu kredit teman-teman harus tahu. Teori kartu kredit adalah sebuah kartu yang kita bisa mengkreditkan saat kita kekurangan likuiditas. Bukan tidak punya likuiditas, salah. Kalau orang Indonesia kan itu tidak punya likuiditas, hajar gitu ya. Enggak salah. Duitnya ada, tapi kalau saya kurang buat harian, sementara kartunya saya pakai dulu. Gitu harusnya. Tetap harus berhitung bahwa kita ini punya kemampuan sebenarnya hanya sedikit tertunda gitu ya Pak ya. Jangan kemudian nggak punya uang malah ngambil kartu kredit nih. Sebuah kesimpulan keliru. Baik, Pak Hendri, ini ada pertanyaan lagi dari Bagus Priambodo. Nah ini banyak case juga nih Pak Hendri, saat ini kan pandemi banyak yang juga ada di PHK, ada juga yang kemudian dipotong gajinya sebanyak 50%. Bagus ini bertanya, gimana caranya Pak? Dia tetap investasi atau dia tetap bisa saving setelah gajinya dipotong 50%? Gini, ini memang agak sedikit dilema ya buat teman-teman yang dalam tanda kutip mengalami kondisi-kondisi kayak begini. Jadi gini, saya selalu cerita bahwa teman-teman jangan patah arang, jangan kecil hati ya. Pendapatan teman-teman itu yang dipotong sebenarnya teman-teman harus berhitung. Dipotong teman-teman masih mesti ke kantor atau enggak? Atau jangan-jangan teman-teman dipotong tapi teman-teman ada di rumah gitu ya. Survei membuktikan bahwa manusia yang sifatnya migran kayak kita nih, begitu dia pindah gitu ya, ternyata aktivitas operasional dia tuh makan kurang lebih 30-40%. Itu udah nggak tahu tuh, udah hukumnya surveinya begitu. Jadi kita bermigran ke kantor, ke rumah, itu spending di jalan untuk makan di kantor lah, inilah, itulah, itu kurang lebih 30-40%. Itu sudah survei membuktikan seperti itu. Dengan kemacetan di jalan, ngabisin duit. Nah, sebenarnya dengan hilang 50%, teman-teman tuh nggak hilang uang 50% sebenarnya. Teman-teman sudah baru kehilangan uang tuh mungkin 10-20% aja. Nah, jadi karena kesannya duitnya nggak ada gitu ya, yang sisanya, jadi teman-teman tuh merasa kayak wah gitu. Sedang teman-teman nggak usah khawatir. Di saat teman-teman mendapatkan pendapatan yang kan dipotong sama perusahaan, balik lagi, teman-teman atur keuangannya sedemikian rupa,
masukin ke prioritas utama pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga itu kan ada 4 prioritasnya. Yang pertama tuh adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Ya, tapi primernya sandang, pangan, papan jangan gitu ya. Mentang-mentang sandang, pangan, papan masuk ke tempat tidur AC-nya 24 jam gitu. Jangan. Jangan juga. Pokoknya primer. Iya, mentang-mentang di rumah pagi sarapan, siang puasa, makanya gitu ya. Buka puasa jor-joran, jangan gitu. Tetap sandang, pangan, papan yang terukur. Yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan, yang keempat kewajiban. Gitu. Nah, jadi 4 ini tolong dijaga gitu ya. Nah, begitu misalnya kurang, teman-teman baru melakukan pengetatan. Yang tadi kayak kuadran-kuadran tadi. Ya. Tapi tahu nggak? Surprisingly ya, orang yang punya pendapatan sebenarnya pengeluarannya tuh nggak lebih dari 40% yang utama sebenarnya kalau mau tahu. Sisanya tuh kebanyakan keinginan, jadi keinginan hati, keselnya doang gitu ya. Aduh, saya nggak bisa keluar, kenapa? Nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal kalau tidak dilakukan, enggak. Coba deh bagi orang yang work from home deh, lihat. Biaya bensin, saya mobil 1 bulan ini baru 1 kali isi bensin full tank. Biasanya sebulan 5 juta bensin saya, sekarang enggak, sisanya kemana? Gitu. Itu duit banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu teman-teman. Jadi tetap disiplin, prioritas keuangan tetap dijaga. Itu Jadi syarat mutlak. Jadi sebenarnya dengan WFH ini banyak sekali penghematan yang bisa kita lakukan ya Pak Hendri ya. Kalau saja kita bisa menghitung sebenarnya pengeluaran kita sebelum WFH berapa dan kemudian ketika WFH berapa. Jadi bisa jadi ini katakanlah buat yang tidak dipotong gajinya bisa menjadi sebuah saving yang banyak. Bagi yang teman-teman sedang dipotong gajinya, ini bisa menjadi perhitungan baru buat mereka. Ternyata pengeluarannya selama ini juga sedikit berimbang lah kira-kira dengan itu ya. Betul, tapi dengan catatan ya, apple to apple ya, jangan apple to complain ya. Ada tuh yang apple to complain, jadi keselnya doang gitu, wah gue dipotong setengah gitu. Kenapa gue nggak bisa beli roti 2 gitu, gue nggak bisa coklat beli banyak gitu, yang nggak gitu juga. Jadi benar-benar pengeluaran utama sama pengeluaran sekarang tuh di apple to apple. Surprise deh, nanti akan lihat, oh ternyata saya sanggup ya. Gitu. Nah ada latihannya sebenarnya Mas kalau mau. Di mana gitu. Ini lucu-lucuan latihan ala saya ya, kebetulan di rumah saya kebetulan latihan keuangannya lucu-lucuan gampang. Buat semua teman-teman di sini coba perhatiin kalau masak nasi deh. Setelah 1 hari nasinya sisa nggak? Kalau nasinya sisa berarti teman-teman lagi melakukan sebuah pemborosan tuh. Nah cara supaya nggak boros, latihan. Besok masak nasi, tapi sebelum dimasak diambil segenggam dikeluarin. Tapi keluarin jangan balikin ke toples nasi, balikin ke sebuah kaleng gitu ya. Masak lagi. Kalau memang dia masih sisa lagi, besok ngambil 2 genggam. Masak lagi sampai akhirnya diambil contoh 5 genggam dan dia tidak habis, gitu ya. Habis dipakai. Nah, biarkan dia selama 2 minggu. Setelah 2 minggu percaya nggak percaya sisa lagi, gitu. Itu latihan bikin kita aware bahwa pengeluaran kita ternyata banyak dari hal-hal yang aneh-aneh bisa kita irit di rumah. Gitu. Sederhana banget Pak ya. Tadi dari sikat gigi, dari odol, kemudian sampai jumlah beras yang kita masak. Ini bener banget Pak. Beberapa kali memang kalau untuk sahur atau buat berbuka ternyata nasinya berlebih ya Pak Hendri ya. Sebenarnya dari seperti itu saja kita bisa melakukan penghematan besar-besaran sebenarnya. Iya betul, makan nasi bukannya lontong beli, sama nasi-nasi juga buat apa gitu. Iya. Aduh lucu kali. Nah ini yang lucu, ada pertanyaan juga nih Pak Hendri dari Siva Nurhaliza. Kalau ini dari yang rajin belanja online kayaknya nih. Menurut dia, apakah belanja e-commerce tadi berbicara soal penghematan tadi di tengah pandemi, gitu. Menurut dia, apakah belanja di e-commerce yang sekarang sedang diskon besar-besaran, ini apakah juga salah satu cara berhemat dalam belanja di tengah pandemi, Pak Hendri? Itu dia masalahnya. Pertanyaan pasti balik ke situ. Belanja online. Kebetulan ngaku juga di tunjuk tangan. Kita juga demen belanja online sekarang. Tapi ingat ya teman-teman gini. Pelaku belanja online. Jadi gini, karena nggak bisa kemana-mana ya. Jadi memindahkan belanja ke online itu banyak manfaatnya juga sebenarnya. Satu, kita nggak keluar ongkos transport. Kedua, nggak ada hassle di jalanan gitu ya. Ketiga, nah tapi teman-teman juga mesti berbanding lurus lagi apel sama apel. Barang yang teman-teman beli waktu belanja online itu yang quality brand, yang quality produk yang bisa dibandingkan untuk belanja online ya. Kalau yang non quality produk mendingan jangan. Contoh nih non quality produk. Waduh, itu saya ngelihat ada baju lagi diskon gitu ya. Beli deh di online. Ngapain gitu zaman sekarang beli baju online? Ntar dulu gitu. Itu faktornya keinginan. Kemana-mana juga Pak ya. Iya, ini aja
buat live begini aja pakainya cuman ya baju batik yang sederhana ada gitu ya, pakai aja nggak apa-apa. Kan kita nggak ke kantor. Tan lucu loh hari ini abis pakai batik nggak keringetan, kita setrika nggak usah dicuci. Kan bisa gitu loh, kurang lebih ya. Jadi gini loh teman-teman, online itu sebenarnya bagus kalau teman-teman ngelihatnya ke sana, ngelihatnya ke saya nggak ngeluarin ongkos transport, saya nggak ngeluarin ini, nggak ngeluarin itu. Contoh yang paling gampang nih sekarang nih, saya sedang mengajarkan anak saya untuk bukber online gitu contoh ya. Nah, gimana cara pesen makanannya coba? Biasanya kan kita masak segala macam gitu ya. Ini nggak hanya beli satu makanan dikirim. Toh kalau kita beli juga keluar ongkos bensinnya gitu-gitu tuh. Nah itu diperhatiin. Kalau itu teman-teman bisa irit, online silahkan. Tapi kalau itu teman-teman malah menjadikan malapetaka, ini baru kejadian soalnya 2 hari yang lalu istri saya. Dia beli online loh tripod. Oh dia beli tripod karena kita lagi pengen tripod. Dia beli tripod, begitu dibeli ukurannya beda, nggak bisa dibalikin lagi. Waduh, saya langsung salah ukuran. Dia bilang itu mau pakai handphone apa? Saya buat tablet nggak ada tripodnya. Saya bilang gitu. Soalnya di situ tulisannya tablet, maksudnya tablet alas itu tablet kecil gitu. Aduh, saya bilang pusing deh. Ya kan akhirnya nggak kepake gitu. Nah, yang kayak gitu mendingan dihindari. Tapi kalau ada kebutuhan pokok mau di online kan silahkan, nggak ada yang ngelarang. Karena itu salah satunya juga banyak promosi ya, ada diskon ini, diskon itu, manfaatkan, boleh dimanfaatkan, tapi untuk barang-barang yang tetap dibutuhkan, yang untuk jadi keinginan tunda-tunda dulu deh, gitu. Baik, intinya kembali ke kebutuhan yang sangat urgent dan important tadi ya Pak Hendri ya. Baik, ini ada pertanyaan lain Pak Hendri, ini dari Dimas. Jadi dari Dimas dia pengen bertanya, dia bilang, Pak apakah saat pandemik ini bijak nggak sih kalau misalkan membuka sebuah usaha? Mungkin ini entrepreneur juga nih yang lagi mau bikin usaha-usaha di tengah pandemi ini, apakah tahan dulu bikin usahanya atau tetap bikin usaha baru Pak? Gimana? Nah, ini kebetulan 2 minggu yang lalu saya baru bikin kelas khusus bisnis baru gitu ya. Jadi gini, buat teman-teman sekalian, teman-teman harus kasih lihat ukuran-ukuran di saat yang teman-teman bisa lakukan. Gini, kalau modal teman-teman punya bikin bisnis saat kapanpun boleh-boleh aja. Cuman satu persyaratannya, buat teman-teman di saat kondisi kayak begini, teman-teman harus tahu bisnis apa yang menguntungkan buat teman-teman. Menguntungkan bukan dari sisi uangnya ya. Uangnya itu bolehlah kita cari. Cuman menguntungkan dalam sisi bisa nggak teman-teman lakukan di posisi seperti ini. Nah, kalau saya masih gambaran gini, kalau teman-teman mau bisnis dengan satu analogi begini. Selama orang masih punya rambut, kita jualan sampo yuk, gitu. Itu bisnis yang bagus tuh. Selama orang punya gigi, yuk kita jualan odol yuk. Itu bisnis yang bagus gitu. Nah, teman-teman survei di lingkungan situ. Kalau di situ tidak ada rumah makan, teman-teman bikin rumah makan sementara kebutuhannya ada, bikin bisnis bagus. Tapi kalau di situ di tempat teman-teman rumah makan ada 10 dan tutup semua dan teman-teman buka rumah makan, ngapain gitu. Nah, jadi analoginya harus jalan. Saya kemarin bilang begitu sama satu orang juga, dia bilang, saya mau bikin kuliner gitu ya. Udah 2 minggu menggebu-gebu bikin kuliner. Saya bilang, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Terus saya tanya, kamu mau bikin apa? Orang sekarang lagi zaman-zamannya bikin apa tuh yang dalgona katanya gitu ya. Jadi dia mau bikin dalgona online biar orang nggak capek-capek bikin. Tahu nggak? Satu kompleknya yang bikin dalgona semua rumah tangga bisa bikin di rumah, dia jualan. Buat apa? Akhirnya nggak semuanya jualan, nggak ada yang pembelinya Pak ya. Itu akhirnya mereka mendingan saya bilang kamu bikinin les dalgona di rumah malah laku mungkin, saya bilang gitu ya. Bikin dalgona yang benar. Jadi gini, teman-teman boleh melihat peluang, tapi peluangnya seperti tadi. Selama orang punya gigi, kalian boleh jual odol. Selama orang punya sampo, kalian boleh jual sampo. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di lingkungan tuh ada kompetitornya yang sedang tutup atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi kalau ada kompetitor banyak, kita mulai sekarang itu nggak momennya gitu. Walaupun kulinernya sama ya, beda ya, dalam arti yang satu jualan sate, yang satu jualan somai, kita mau jualan taichan misalnya gitu ya. Belum tentu oke gitu. Jadi teman-teman minimal kalau buka usaha yang memiliki basis konsumen. Itu dulu. Kalau tidak memiliki basis konsumen, mendingan sekarang ditunda terlebih dahulu. Gitu. Kalau misalkan usaha yang mengikuti tren gimana Pak? Ini kan sekarang lagi misalkan Ramadan nih, trennya orang pada bikin usaha jualan takjil misalnya ketika sore. Kadang kalau kita lewat dalam 100 meter udah 10 orang yang jualan takjil. Ini gimana Bapak melihat ini? Ya, tapi minggu depan tutup, nggak ada buka puasa lagi. Gitu. Minggu depan tutup gitu. Ya boleh kalau mau latah sebelum Ramadan udah buka gitu. Itu boleh. Ya termasuk adik saya gitu juga sama, dia bikin begitu-begitu. Nggak apa-apa, cuma dia udah ketakar minggu depan tutup.
mau dimulai sekarang kan nggak lucu gitu. Jadi tetap lihat momennya. Lihat momennya lah. Baik, ini juga ada pertanyaan dengan dari Nataya. Dia bilang ini ngelanjutin tadi yang soal apa karyawan yang dipotong gajinya. Tadi kan Pak Hendri menyatakan bahwa itu kalau karyawannya WFH dia ada benefit banyak yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau Nataya ini dia bilang bagaimana dengan karyawan yang gaji dipotong 50%, tapi dia bilang dia tetap bekerja dan kemudian itu gimana Pak? Dia dipotong 50% tapi masih tetap bekerja. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama buat teman-teman yang masih kena seperti itu, yang pertama yang teman-teman lakukan adalah ganti lifestyle dulu deh. Ganti lifestyle. Karena di Indonesia suka nggak suka yang berpengaruh kepada pengeluaran paling besar resikonya itu adalah lifestyle. Pertama, teman-teman ganti lifestyle. Biasanya mengeluarkan misalnya untuk kebutuhan naik apa, jadi kita harus ibaratnya prihatin sedikit gitu ya. Sebenarnya di uang itu ada sifat prihatinnya. Kalau kita lebih bisa prihatin sekarang gitu ya, lifestyle kita turun, itu kita bisa melakukan banyak penghematan. Jadi saya mengerti sih perasaan teman-teman semua gitu ya, yang kemarin juga baru ada yang curhat sama saya gitu, Pak saya dipotong. Teman-teman mau ngomong 50% lumayan, ada yang bisa sampai kena 60%, ada yang buruh harian loh, yang dibayar karena dia masuk saja loh gitu ya, 3 hari sekali baru dapat duit, 3 hari sekali baru dapat duit gitu ya. Jadi apa dengan sifat mereka? Kunci pertama adalah timbulkan rasa prihatin gitu. Di saat prihatin, pengeluarannya mulai diketatin gitu ya. Terus kita mulai mencari kreativitas baru. Kalau saya sih selalu sarankan setelah prihatin, kunci keduanya adalah mulai berkreasi gitu loh. Berkreasi aja, mencari sumber lain yang tidak mengganggu sumber utama. Jadi gini, kita kan nggak dibayar kita dibayar di perusahaan tuh mungkin dari jam 8 sampai jam 5 ya. Percaya kan bahwa setelah jam 5 tuh kan waktunya masih banyak ya. Terus kita pakai buat apa? Apakah kita pulang terus mengeluh terus tidur gitu ya? Kan enggak. Pakai untuk kegiatan yang menghasilkan income yang lain gitu ya. Masih banyak kegiatan yang lain gitu ya. Misalnya ngebantuin orang parkir, bahasa kasarnya bisa dapat duit gitu ya. Kan lagi banyak tuh di TikTok orang mundur gitu kan ya. Nah, ibaratnya lakukan kegiatan ya, tapi nggak usah se-ekstrem itu juga. Maksudnya gini, lakukan kegiatan lain di waktu yang ekstra itu untuk menghasilkan income. Kenapa nggak lakukan seperti itu? Supaya apa? Supaya teman-teman tidak merasa kayak semacam lonely. Dan ada cara ketiga nih teman-teman. Ini sih tips sederhana ya. Coba teman-teman kolaborasi deh sama teman-teman yang lain yang memiliki cara yang sama, perasaan yang sama, mungkin kondisi yang sama. Biasa berangkat kantor sendiri, mungkin sekarang sharing berdua, gitu ya. Biasa mungkin ya kosnya sendiri, sekarang kosnya berdua, gitu. Jadi cari income sederhana, misalnya dulunya nggak pernah melakukan kegiatan jualan, coba sekarang jual apa jadi jual gitu ya. Maksudnya ya jangan barang kita dijual ya. Kan kalau nggak salah income dari sumber profesi terbesar di dunia ini sekarang adalah bagaimana memediasi income orang lain, kan gitu tuh. Itu ada survei itu. Jadi kita kalau ada orang punya pengeluaran, sama ada orang punya kebutuhan, kita ada di tengah. Walaupun cuma Rp1.000 kita bisa dapat tuh sebenarnya. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan supaya meminimalisasi rasa kita merasa wah down gitu ya, sebagai obat gitu. Jadi saran saya tetap jangan patah semangat gitu. Teman-teman coba bayangin orang seperti saya tiba-tiba jingkrak-jingkrak biasa di bank sini, bank sana, wah teriak-teriak kita sharing keuangan. Ini di rumah diem aja. Sama, udah mikir wah gua nggak dapet duit nih, tapi enggak gitu. Kita cari sumber pendapatan. Bahkan 1 bulan ini saya gratis live Instagram. Orang udah bilang gila lu ngasih ilmu gratis. Enggak tuh, tetap aja duit ada aja gitu. Yang penting teman-teman punya cara untuk bagaimana mencari peluang dengan kreatif. Itu dulu deh. Kalau itu udah oke, jalan pasti ada kok. Tenang aja. Baik, intinya adalah melakukan penghematan dan pengaturan yang sangat ketat ya Pak Hendri di bulannya, dan kemudian melakukan ekstra kerja setelah jam kerja yang sudah dilakukan. Kalau yang sekarang yang tren itu misalkan jadi kayak reseller gitu ya Pak Hendri ya, tidak punya modal tapi kemudian dia bisa mendagangkan barang-barang kepada tadi mempertemukan kebutuhan dengan penjualan kira-kira. Iya, betul. Baik, Pak Hendri, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Abdul Rohim. Dia bilang di masa pandemi ini sebenarnya yang harus diutamakan adalah katakanlah ketika hanya ada dua pilihan antara dana darurat dengan investasi, mana yang wajib harus dia dahulukan katanya ketika
punya dana tapi di tengah COVID seperti ini? Oke, itu ada syaratnya nih, pertanyaan bagus. Dana darurat itu sesuai dengan hukum ekonomi kita hanya perlu 3-6 bulan pengeluaran tetap bulanan yang maksimal ya. Jadi setelah lewat dari 6 bulan dana liquidnya sudah ada buat darurat ada, balik ke investasi gitu. Sesederhana itu aja. Jadi mungkin kalau di tengah COVID ini mau ditambahkan ekstra 2-3 bulan lagi boleh gitu ya, tapi setelah lewat dari patokan itu kembalikan buat investasi. Nah, investasinya nanti kalau misalnya berkembang kan bisa jadi buat the future emergency fund juga gitu. Jadi patokannya itu. Dalam ilmu keuangan pokoknya dana darurat itu 3-6 bulan gitu ya. 3 itu kalau dia masih single, 6 itu kalau sudah berkeluarga gitu ya. Nah, karena dengan masa pandemi bisa diekstrakan 2-3 bulan lagi gitu ya, jadi sampai 9 bulan. Nah, sisanya investasikan. Jangan ditaruh di dana darurat. Nah, biar maksimal dana daruratnya juga jangan cuma ditaruh di bawah bantal. Taruh di tempat portofolio yang juga berinvestasi supaya dia kerjanya lebih agresif gitu. Baik, Pak Hendri, tadi kita kan sudah berbicara tentang karyawan yang katakanlah dia masih sudah dapat THR. Lalu kemudian kita sudah bicara tentang karyawan yang dipotong gajinya. Nah, sekarang kita mau tanya tentang karyawan yang katakanlah sebulan atau 2 bulan ini telah di PHK oleh kantornya. Nah, mungkin dia ada tabungan sedikit, ada juga tidak punya tabungan, dia harus minjam. Nah, lalu kemudian apa tips buat mereka, Pak Hendri? Masukan dari Anda. Oke. Teman-teman, saya berempati betul dengan teman-teman yang seperti ini ya. Tips yang paling mudah sederhana adalah teman-teman jangan terlalu banyak berkeluh kesah kebanyakan, karena berkeluh kesah kebanyakan juga teman-teman nggak akan kemana-mana. Saran saya buat teman-teman yang sudah tiba-tiba loss pendapatan sama sekali karena tiba-tiba diputus hubungan kerjanya, yang paling mudah buat teman-teman sekarang adalah teman-teman harus cari alternatif income gitu ya. Saya selalu bilang bahwa di dalam dunia ini ada sideways effect ya. Namanya sideways effect itu ada pengeluaran yang tiba-tiba orang biasanya lakukan, tapi orang itu nggak ngeh bahwa dia melakukan itu. Teman-teman harus mencari your soft skill ya. Misalnya ya, buat orang yang di PHK jangan, karena kan dia biasa melakukan hard skill-nya dia ya. Hard skill itu sekarang lagi nggak laku karena memang kondisi pandemi itu lagi begini. Teman-teman bisa cari soft skill. Soft skill itu macam-macam kok. Teman-teman mesti bisa jadi seorang entrepreneur mulai gitu ya. Bisa menjadi seorang yang macam-macam. Sebenarnya banyak sekali di luar sana opportunity. Tapi memang memulai sebuah oportunitas baru itu tidak mudah karena menabrak kenyamanan. Jadi buat teman-teman yang sekarang tiba-tiba tidak punya pendapatan di PHK, jangan di rumah. Bergerak hari ini juga, cari potensi soft skill teman-teman, keluar jual soft skillnya gitu. Contoh, yang biasanya bisa masak ya masak, yang biasa bikin kue ya bikin kue gitu. Tapi memang kompetisinya tidak sehebat kemarin-kemarin yang teman-teman bisa jual mahal. Sekarang tuh kita harus benar-benar ngukur apakah dia bisa beli, karena semua orang dalam posisi yang sama, dalam posisi semua juga kesulitan keuangan. Kan soft skill itu hari ini juga jangan lama-lama, tanya sama orang-orang gitu ya. Banyak sekali teman-teman bisnis yang masih bisa dimulai dengan kondisi di bawah 500.000, masih banyak kok. Masih banyak sekali. Bahkan di rumah saya nih ada yang asisten yang suka pulang pergi setiap hari, dia udah mulai ngeluh suaminya juga sudah tidak dipekerjakan di kantor. Saya bilang jual bubur sumsum. Saya bilang gitu, kenapa jual bubur? Mulai jual bubur sumsum. Tapi ntar dia masih kerja jual bubur sumsum karena nabrak kesenangan dia kan. Nah, luar biasa loh. Suaminya punya pendapatan di kantor katakanlah 2 juta, jual bubur sumsum saja yang menghabiskan waktu hanya 1 jam bikinnya dan 2 jam jualnya, income-nya sama sama yang di kantor. Jadi temukan kreativitas baru. Maka dia bilang sekarang, Pak, nanti kalau lebarannya sudah habis gimana? Ya kita pikirin bagaimana bisa menjual bubur sumsum di luar lebaran gitu. Jadi jangan berhenti di sebuah problema gitu. Kalau teman-teman berhenti di sebuah problema, dia kan jadi omongan biasa. Nah, saya ngerti tiba-tiba berhenti terus tiba-tiba merasa gak enak. Lakukan sesuatu, cari soft skill, jual soft skillnya. Masih banyak yang bisa teman-teman lakukan. Itu tips dari saya sih. Nah, sambil cari pendapatan lah, intinya gitu. Betul. Jadi teman-teman harus tetap semangat walaupun sedang di PHK. Mungkin kemarin Pak Hendri, jangan kemudian mengeluh, kemudian meratapi dinding dan sebagainya. Harus tetap semangat dari pendapatan lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Hendri dari Siva Nurhaliza ini, dia bilang ini kan banyak juga masyarakat kita yang kemarin mungkin di PHK dan dia juga menerima bansos misalkan, dia yang terdaftar.
mendapatkan bansos dari pemerintah yang 600.000 per bulan. Ada yang dapat sembako, ada yang dapat uang tunai. Nah, ini juga tampaknya mereka perlu kita kasih masukan juga, Pak Henry. Apa yang harus dia utamakan ketika menerima? Kadang-kadang kan ada juga nih, kita kadang-kadang miris, kan setelah dulu misalkan ketika dapat BLT, misalkan uangnya malah dibelikan pulsa handphone, atau misalkan dibelikan buat beli baru sebagainya. Nah, ada masukan dari buat teman-teman yang mendapatkan BLT ini? Oke, buat teman-teman yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, ingat ya, itu namanya juga bantuan, bukan bantuin, ya. Beda tuh antara bantuan sama bantuin, ya. Bantuan itu sifatnya itu adalah semacam kayak pertolongan untuk kita sustain hidup, gitu ya. Namanya juga untuk sustain hidup. Jadi jangan dipakai untuk kebutuhan yang tidak bikin kita sustain hidup. Jadi buat teman-teman yang dapat bantuan seperti itu, bantu diri teman-teman sendiri dari bantuan itu. Jadi bukan dipakai untuk yang aneh-aneh gitu ya. Ntar dipakai buat yang aneh-aneh, masukin plastik, ditangkap polisi, kan gitu-gitu kan jadi aneh kan jadinya. Jangan yang kayak gitu-gitu. Bantuan itu dipakai untuk teman-teman, dan dari bantuan itu gunakan prinsip keuangan juga. Balik lagi, irit penggunaannya. Terus jangan dijor-jorin gitu ya. Kalau emang dikasih beras 5 kilo biasa habis 2 minggu, sekarang gimana yuk kita ukur supaya beras ini habis 3 minggu. Gitu-gitu. Ya, saya sendiri ngelihat teman-teman di sekitar saya juga di sini yang mendapatkan bantuan, kadang-kadang suka kasihan sama mereka gitu ya. Ya, kasihannya bukan karena mereka nggak dapat justru gimana-gimana. Kasihannya justru begitu dapat bantuan, mereka tetap nyari bantuan lain gitu. Terus saya tanya, kenapa? Soalnya, iya mumpung dibantu, saya bisa makan enak ya. Itu namanya bantuin, gitu ya teman-teman. Bukan bantuan, betul. Iya, itu bukan bantuan. Nah, bantuan itu adalah alat untuk kita sustain hidup. Sementara pengeluaran kita yang tadinya dari pendapatan yang rutin, sekarang kan jadi nggak ada nih. Nah, pendapatan yang hilang itu ditabung juga. Dari biasanya saya biasa beli beras, sekarang karena dibantu beli beras, maka pengeluaran pembelian beras saya jadikan dana darurat kemudian. Itu mulai melakukan kegiatan seperti itu. Jangan tiba-tiba, wah, gara-gara beli berasnya dibantuin, dapat bantuan gitu ya, saya sekarang bisa bantuin handphone saya cari pulsa. Wah, buatnya itu puyeng gitu. Dia bilang gini, kan saya nggak pakai dana bantuan Pak, saya pakai dana sendiri. Itu sama aja, cuma memindahkan paradigma aja. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau dapat bantuan itu sebenarnya adalah untuk membantu kita pengeluaran yang tadinya jadi pengeluaran menjadi tidak mengeluarkan pengeluaran. Nah, uang yang kita tidak keluar balikkan sebagai dana tabungan kita untuk dana darurat yang di kemudian hari. Gitu. Itu cara yang paling efektif. Betul, karena kebiasaan mungkin ada sebagian masyarakat kita yang sebagian beranggapan ketika mendapatkan uang dia bisa menggunakan buat apa saja yang dia inginkan. Padahal ini masa pandemi ini sangat kritis banget agar mereka lebih mendahulukan yang prioritas, Pak Henry ya. Betul. Ya. Pak Henry, ini kan juga menjelang seminggu lagi kira-kira kita akan merayakan Idul Fitri, Pak Henry. Biasanya di saat Idul Fitri ini banyak sekali keuangan yang keluar, katakanlah satu misalkan buat masak-memasak ketika untuk Fitri, menyambut tamu, beli kue, bagi-bagi parcel, atau bagi-bagi ampau kepada sanak kolega. Ada nggak tips dari Pak Henry agar di tengah pandemi ini kita juga harus kadang-kadang suka lost control nih ketika menjelang hari Idul Fitri ya kan, ada opor, ada macam-macam dibelanjain dan sebagainya. Padahal harganya juga pasti meningkat saat ini. Ada masukan Pak Henry? Ya sebenarnya sih nggak perlu pandemi aja sisa kue di rumah aja bisa 3 toples kok habis lebaran kan gitu ya. Nggak usah pandemi apalagi habis pandemi. Saya juga suka heran tuh di rumah saya juga karena suka begitu dibilangin habis lebaran justru duit oleh-oleh itu masih sisa banyak gitu ya. Justru duit buat oleh-oleh itu jadi kebanyakan kita beli gitu sesuatu, begitu sampai di rumah sampai expire lagi itu ya, lidah kucing ya udah berubah jadi lidah tikus mungkin gara-gara nggak kepake gitu ya. Jadi teman-teman gini, di tengah pandemi ini ada cara yang paling bagus sekali lagi untuk kita melakukan pengamatan kepada pengeluaran. Ya, saya menyarankan kepada teman-teman yang biasanya masak banyak, ya masaknya diukur kali ini, mulutnya berapa yang mau makan dan untuk berapa hari. Gitu, cari kebiasaan gitu ya, jangan dilebih-lebihkan. Sekarang bukan masalah lebih-lebihkan. Ingat pepatah orang tua kita tuh udah bagus banget, kalau kurang lebih baik nambah gitu ya, daripada Anda berlebih-lebih. Itu sekarang gunakan pepatah itu tuh. Jadi kalau masak buat 1 hari, masak aja 1 hari.
terus tetangga besok misalnya berkunjung gitu, walaupun di depan rumah nggak ada kue, mereka akan mengerti kok, karena kita dalam posisi yang sama. Mereka tidak akan komplain dengan kita, mereka tidak akan marah, wah ini orang pelit nggak ngasih gua makanan. Enggak, mereka enggak. Gitu, nggak akan melakukan kegiatan seperti itu. Percaya saya, karena ini semua dalam posisi prihatin. Tidak usah beli kue yang berlebih-lebihan, kue lebaran seada-adanya. Kalau memang mau nyobain makanan yang khas-khas kayak kastengel, ya satu toples aja gitu ya. Jangan beli kacang mete setengah kilo gitu. Wah, buat apa? Yang ada sehat enggak, besok kolesterol gitu kan ya, capek gitu. Nah, beli yang sedikit-sedikit aja. Yang penting hanya untuk menghilangkan keinginan. Nah, kalau memang itu bisa ditunda sekali lagi, mendingan nggak usah sama sekali. Percaya sama saya, sebelum pandemi ini jauh terjadi, ya, waduh, baju lebaran dipakai cuma hari pertama, hari kedua dicuci, hari ketiga masuk lemari. Gitu. Tahun depan beli lagi. Buat apa gitu. Udah gitu, di dalam agama kita juga diajarkan di saat kali ini terjadi, justru apa yang kita beli, orang lain juga harus menikmati kan gitu. Ya kita beli seadanya aja, cukup rasa prihatin kita dimunculkan kali ini dari uang. Gitu Mas. Baik Pak Hendri, luar biasa sekali. Ya, banyak sekali insight-insight yang Pak Hendri berikan. Dan bermanfaat buat teman-teman semua. Ini karena kita sudah di penghujung acara, Pak Hendri, sudah 1 jam kita bicara. Mungkin sebagai penutup, Pak Hendri, ada nggak imbauan buat masyarakat kita agar kemudian mereka bisa mengatur keuangannya lebih baik di masa pandemi ini? Karena masa pandemi ini kita masih belum tahu kapan berakhirnya. Mungkin bisa akhir tahun ini, mungkin bisa jadi akhir tahun depan. Jadi katakanlah ini biar kita bisa berlarinya agak panjang nih, secara keuangan finansial kita. Oke, gini buat teman-teman semua, teman-teman tolong bayangkan apa persiapannya seorang pelari maraton. Seorang pelari maraton itu mereka tidak membutuhkan kecepatan, tapi mereka membutuhkan kestabilan. Nah, di dalam dunia keuangan, stabil itu hanya didapatkan dari 3 cara, yaitu kita tahu bagaimana merencanakan pendapatannya, kita tahu bagaimana merencanakan pengeluarannya, dan kita tahu bagaimana cara menghematnya. Ya, teman-teman kalau bisa lakukan 3 ini setiap saat ya, gunakan teori resiko yang sangat sederhana seperti tadi saya ajarkan, bagaimana cara menghemat nasi yang sangat sederhana gitu ya. Coba lakukan itu setiap hari, setiap saat, diskusi, dan tolong ini dijadikan bahan untuk teman-teman bisa melakukan perubahan sikap hari ini. The new normal sekarang. New normal itu bukan hanya sekedar digital seperti ini, tapi mungkin kita dulu orang yang boros, berubahlah dengan cara kita tahu rencana pendapatan dapat dari mana, rencana pengeluaran dari mana, dan kita bisa mengurangi tingkatnya dengan cara belajar berlatih di resiko-resiko tersebut. Itu latihan setiap hari. Mudah-mudahan teman-teman, saya doakan skip dari masalah ini, dan kita jangan lupa ya teman-teman, kalau kita ngelihat sebelah kanan kiri kita ada yang bermasalah sementara kita lagi tidak ada masalah, bantu mereka. Dan buat teman-teman yang butuh bantuan, jangan khawatir, teman-teman bercerita tidak mengemis, pasti banyak yang membantu juga. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendri, sangat bermanfaat sekali. Dan sobat Ideal Channel bisa mengikuti nih pola dari Pak Hendri tadi. Kita bisa memulai menghemat dari hal-hal yang sangat kecil. Dari situ kemudian kita bisa mudah-mudahan bisa melewati masa pandemi ini lebih baik. Baik Pak Hendri, terima kasih banyak atas waktu Anda dan terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan terima kasih bisa buat teman-teman semua. Semoga Pak Hendri juga sehat, teman-teman juga sehat dan teman-teman semua. dengan baik.